Lu pernah dengar nggak hukum Allah? Pernah dengar nggak? Makanya bergerak langsung, pakai helikopter, pakai drone, gak usah nunggu-nunggu. Kenapa gua sering ngomong ngebunuh orang melulu? Lu pernah denger nggak hukum Allah? Orang nih kalau dipotong tangannya hidup-hidup itu udah mati. Sedangkan baru dipotong sedikit aja bisa mati lu. Jadi bergerak langsung, pakai helikopter, pakai drone, gua nggak mungkin bohong. Tetap kelakuan, cuman kalau ditungguin ikutan nunggu mah coy, berarti pengen sesuatu dong. Orang tua angkat, karena kan yang gaib, bokap nyokap gue nggak terima gue diaku-akuin sama orang. Karena waktu bayinya itu disuruh diurus, tapi bukannya diculik, lebih ke mana namanya kalau gue jelasin. Semua orang itu cuma dikasih kesempatan doang. Kalau nyanyiin kesempatan, semuanya itu sama. Yang ngebedain itu kelakuan. Ya yang diistimewain ya Bapak Kimin lah, Bapak Kimin, Ibu Nuraini, Dirianto. Karena keluarga. Karena merekanya itu waktu dulunya nggak percaya sama yang gaib. Ya pada mempertanggungjawabkan perbuatan lah coy. Cuman kalau dijelasin konsepnya, gue udah yang paling gampang, udah yang paling enak, kagak drama-drama. Contohnya kayak bikin video nih, mereka bermain sama sinyal, pengen mengfitnah dan lain sebagainya. Ya makanya kalau dijelasin mah asal baku hantam aja. Makanya tadi kan dijelasin tuh, kan videonya kepotong tuh, maksudnya tadi kameranya agak itu apa namanya, sinyalnya agak hilang karena merekanya bermain sama sinyal. Intinya mah ngomongnya sama Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Uma capek ngejelasinnya, lu diajarin nggak? Tahu nggak ini? Tahu nggak? Di sekolah diajarin nggak? Diajarin nggak? Ini siapa namanya? Ah, siapa namanya? Di kitab-kitab diajarin nggak? Ini siapa namanya? Kok pada ngelunjak-ngelunjak kayak begitu? Gue tinggal di Serang, Banten, Kampung Ciwedus Kidul, kecamatannya Kasemen, kelurahannya Masjid Priai, Kota Serang, Banten, provinsinya Banten. Dari Masjid Agung Banten ke arah selatan baru ke arah timur, lewat kali baru ke arah timur. Sebelum ke Masjid Agung Banten itu ada jembatan. Belokannya jangan jembatan yang besi, jembatan yang biasa baru belok. Pakai helikopter aja, pakai drone, gak usah bersandiwara, gak usah berakting. Jadi mereka itu kalau gua rumusin pengen nantang yang gaib, sedangkan ilmu itu punya yang gaib. Diajarin sama yang gaib malah ngajarin. Makanya konsepnya mah, karena kenapa Gung lu nggak berani ke publik, karena merekanya itu ngancem. Terus kedua, keluarga gua itu nggak ada yang ngejaga. Makanya dosanya kalian semua itu nggak bisa dimaafin sama sekali. Karena kalau dijelasin, lu pernah diajarin nggak ini? Pernah diajarin nggak?
Waktu tragedi Sampit itu kayak gimana? Hei, waktu tragedi Sampit itu kayak gimana? Di YouTube-nya videonya tragedi Sampit itu video perang suku-suku. Padahal bukti dari bokap nyokap gua, pisau yang terbang sendiri. Jadi intinya yang dikasih kesempatannya itu malah makin pada nantang. Konsepnya kalau militer nggak tahu gua itu bohong. Karena dikasih kesempatan, dikasih yang paling gampang, lebih kemari apa namanya orang bego, orang tolol, diajarin sama orang pinter. Tapinya malah ngelawan, nggak terima bahwa yang gaib itu apa namanya, yang gaib itu nggak pilih-pilih, dia kagak terima, merasa istimewa. Kalau lu anak kandungnya tuh yang merasa istimewa kagak ada masalah. Lu siapa, gue siapa, kata kasarnya kayak begitu. Jadi konsepnya kayak gimana, lu ngapain lu sholat, ngapain lu sholat, gue pengen nanya, lu sholat nyembah siapa? Kayaknya mau asal baku hantam aja. Konsepnya mah ditungguin, dikasih kesempatan, malah nyanyiin kesempatan. Udah dikasih yang gampang. Kepribadian gua introvert, jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan. Lu pernah dengar nggak hukum Allah? Karena kalau gua rumusin kayak begini, dikit-dikit di penjara, dikit-dikit polisi, yang mana aja polisinya, yang mana aja penjaranya, yang suka menjarain orang-orang yang apa namanya ngerasa berkelompok-kelompok, semuanya dipertanggungjawabin. Gue mah pengen latihan nyayat-nyayat orang aja, cuman gue mah orangnya nggak tegaan. Neraka jahanam itu udah yang paling kejam. Sekarang malah mah kurungan, hari hanya baru penyiksaan. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lu pikir kagak dipertanggungjawabin, semuanya itu dipertanggungjawabin. Nih, dengerin nih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Tujuannya bermusyawarah itu untuk ngedapetin keputusan yang bijaksana. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Lu tahu nggak kenapa sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan itu rasa takut. Kalau nggak punya rasa takut, pergi dari Indonesia, jangan tinggal di Indonesia. Mau pergi apa mau dibunuh? Hukuman kematian dibuka lagi nih, hukuman ketuhanan nih. Pernah dengar nggak hukuman ketuhanan? Orang yang dipotong tangannya hidup-hidup, dicongkel matanya hidup-hidup, pernah dengar nggak? Lu dari dulu diajarin apa aja di agama? Pernah dengar nggak? Jadi lu pengen berlindung di mana? Hukuman kematian? Udah dijelasin di hukuman ketuhanan itu, yang namanya hukuman kematian itu sangat memanusiakan manusia. Nah, sekarang malah mah kurungan, dulu hari hanya baru penyiksaan, auzubillahi minasyaitonirrajim, harus dicabut paksa nyawanya. Ya minimalnya mah di dunianya jangan dikasih hidup enak lah coy, jangan dibiarin berkeliaran. Minimalnya mah cuman nggak ada cuma-cumanya, cuman kalau gue jelasin sama gue nih, gue jelasin sama gue nih ya, gue jelasin nih. Di hukuman ketuhanan itu ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup, ada yang dicongkel matanya hidup-hidup, ada yang ditusuk kupingnya pakai obeng yang 2 jengkal hidup-hidup, ada. Jadi lu yang nggak mau nerapin hukum Allah setelah datangnya bukti yang nyata. Makanya kata gue juga apa, kalau nggak sanggup jadi polisi, nggak sanggup jadi TNI, ngomong aja. Jadi intinya mah sekarang malah mah kurungan, hari hanya baru penyiksaan, auzubillahi minasyaitonirrajim.
dijelasin kagak bisa, nggak bisa kalau dijelasin karena begitu gampang. Karena kalau dirumusin nih, kayak gua datang ke Jakarta nih, bolak balik kata gua suruh bawain duit, pada acting, pada bersandiwara. Yang paling pentingnya mah apa ya namanya ya, semuanya itu dikasih kesempatan. Agama itu dipelajarin bukan diajarin. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Ngomong-ngomong apaan lu? Kan udah perjanjian tertulis. Kecuali nggak ada perjanjian tertulisnya, lu ngebunuh orang, baru salah, baru dosa. Ya, jadi intinya kayak gimana? Gua itu raja yang punya semesta. Orang yang hidupnya ribuan sampai jutaan tahun, ada yang jutaan tahun, ada kali. Itu aja masih takut sama gua, masih tunduk sama gua. Lu baru hidup puluhan tahun dikasih bukti yang nyata kok nantangnya sampai sebegitunya. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang paling pentingnya mah mereka ngerti dengan hukuman, seperti peringatan yang disampaikan sama ustadz-ustadz, sama ulama-ulama, sama kiai-kiai. Mereka ngerti tapi mereka nunggu. Apalagi nih yang di masjid, sama lebih parah lagi, karena sangat gampang, sangat mudah, tapi seperti ngeledek. Tetap ada tingkatan-tingkatannya, golongan orang-orang yang keras kepala, golongan orang-orang yang jahat, dan lain sebagainya. Konsepnya mah yang lebih jahat dikaliin 8.000 desiliun tahun. Yang paling pentingnya di tahun 2018 itu semua orang disuruh pada meninggal. Yang paling pentingnya, lu lari dari kematian. Berapa tahun lari dari kematian? Dikasih kesempatannya nggak ada yang bergerak sama sekali. Diambil yang gampangnya aja, make helikopter, make drone. Yang militer dari internasional, kalau nggak Kopassus bergerak sendiri aja ngelakuin pengeksekusian, diambil dari keluarganya dulu. Pernah nonton film itu kan, pembantaian Yahudi? Pernah nonton kan? Di film pembantaian Yahudi itu nggak ada satu orang pun yang tersisa. Kenapa? Karena lama kurungan neraka jahanam kalian semua itu terus bertambah. Makanya neraka jahanam itu disebutnya golongan sama golongan. Agama itu dipelajarin, bukan diajarin, tapi dipelajarin. Ulama-ulama fokus bawain duit aja, bawain duit, gak usah berakting, gak usah bersandiwara, asal jedar-jedar aja. Terus komunikasi sama dunia internasional. Konsepnya mah apa ya namanya, kalau gue jelasin ya, bokap nyokap gue itu selalu ngutus malaikat buat ngejaga gue. Mereka itu ngemis sama bokap nyokap gue, minta pengampunan, minta keringanan, dikasih kesempatan, malah kayak babi, malah kayak anjing. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bokap nyokap gue di Ciwadus Elor, yang di warung Bapak Buddha sama Ibu Buddha, anaknya Dewa Buddha.
sama Simba gua ada di sono, cuman jangan terlalu rapet lah karena yang di sononya juga banyak yang ngancem. Makanya ada 3 mazhab, Buddha, Hindu, Islam. Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, Islam aliran Al-Quran. Kiblatnya kemana? Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Emangnya nggak pernah datang seorang pembawa peringatan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Semua kitab itu nunggu Al-Quran. Masuk Islam, Islam yang lurus, Islam aliran Al-Quran. Kalau dijelasin mah kagak kayak gimana ya, kagak masuk ke logikanya. Tapi kalau udah baku hantam baru. Karena dikasih yang gampang cuman ngebawain duit doang, nggak ada yang bergerak. Pokoknya nggak bisa. Kalau bergerak mah bisa. Jadi mereka itu nggak percaya dengan orang-orang yang dikasih karomah karena ngejaga agama atau taat hukum agama, punya karomah, punya kelebihan. Mereka itu nggak percaya. Lebih ke nggak diurus, lebih ke nggak diurus. Karena nyokap gua dulu pernah pengen di penjara loh, di penjara nyokap gua ngobatin orang apa di penjara loh. Itu semua dipertanggungjawabin. Mereka bertanya nih sama nyokap gua, dijawab yang bener sama nyokap gua, nggak terima menjarain nyokap gua. Konsepnya mah lebih ke Al-Quran lah coy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi lu yang waktu tahun 2018 ke bawah yang ngelunjak-ngelunjak sama orang yang ngejaga agama, dipertanggungjawabin. Setetes air aja lu coba minum, makan, bernapas, itu menjadi lama kurungan, sama kepalanya bakal kepenggal sendiri. Kalau kepalanya nggak kepenggal sendiri, berarti nolnya desiliun takut terus bertambah. Kalau dijelasin kagak bisa, tapi kalau udah baku hantam baru bisa ngomong apaan. Gue itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah ke dunia. Bokap nyokap gua malaikat, enggak, bokap nyokap gua asli. Karena apa namanya, nyuruh malaikat nggak pernah bener. Cuman konsepnya mah kalau gue jelasin sama gue ya, kadang-kadang gue juga berpikirnya kayak gimana ya kalau gue jelasin ya. Berpikirnya kenapa ya bokap nyokap gue yang sarain gue. Bukan karena berpikirnya kayak gitu, cuman kalau dipikirin lagi, bokap nyokap gue itu ngasih tahu sama gue Tuhan yang adil. Semuanya itu cuman dikasih kesempatan. Yang nyanyain kesempatannya ya salahnya sendirilah. Neraka jahanam itu sangat kejam. Intinya yang gak bisa jaga kelakuan ya tetap jaga jarak. Cuman konsepnya agama itu dipelajarin bukan diajarin. Jadi kalau ada orang yang salah jalan gak belajar agama, itu salah siapa? Salah dirinya sendiri lah coy. Udah dijelasin kematian itu sangat memanusiakan manusia. Disambung lagi, gue masih lajang jaga jarak kayak umat Hindu. Lu nyembah siapa? Umat Buddha, lu nyembah siapa? Umat Kristen, lu nyembah siapa?
umat Kristen itu disalib bego, orang-orang yang paling bego mah orang-orang Kristen. Karena kalau dijelasin kagak bisa. Sebenarnya yang paling gampang masuk Islam itu membaca kitab orang Kristen. Yang paling gampang masuk Islam. Karena kalau orang ngebaca kitabnya dengan benar, ngebaca Al-Quran, ini lebih sempurnaan Al-Quran. Kalau kitab umat Kristen mah cerita nabi-nabi doang. Kalau kitab Al-Quran mah ada peringatan dan lain sebagainya. Kalau ngebaca kitabnya dengan benar, cuman gue mah dengar cerita doang. Gue mah nggak mau baca-baca ke yang lain karena ada batasannya. Cuman konsepnya mah tergantung niat, kagak apa-apa. Cuman kagak usah dipelajarin, makanya di agama itu batasannya ada. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Nanti sambung lagi. Yang paling pentingnya macai, yang dikasih kesempatannya itu ngerasa bersekongkol sama siluman, sama setan. Jadi intinya kayak gimana, mereka itu kalau dijelasin kagak bisa. Cuman kalau dibaku hantamin langsung disumpah sama Al-Quran, suruh nulis sendiri kejahatan lu apa aja, suruh nulis sendiri aja, bersekongkol sama siapa aja, semuanya itu dipertanggungjawabin. Itu intinya. Sekarang tanggal Sabtu 28 Maret tahun 2026, gua masih belum megang duit gua. Sebenarnya dikasih perumpamaan atau peringatan atau sesuatu yang paling gampang. Kepribadian gua introvert. Introvert itu kepribadian yang gak mungkin ngerendahin atau gak mau ngerendahin diri sendiri, apalagi ngerendahin orang lain. Kepribadian introvert mah kayak begitu, apalagi introvert yang mengalah. Pokoknya mah asal di bakbuk-bakbukin aja. Introvert mah rata-rata ngalah semua. Cuman lebih ke ada orang-orang yang ngejelekin introvert karena mereka itu apa namanya ya, ngelihat bukti dari yang gaib, ngerasa mempunyai sesuatunya lebih dari yang lain. Yang enggak, konsepnya mah lebih kelakuan sama nggak terima segala sesuatunya itu cuma titipan, kagak terima dengan titipannya itu. Jadi intinya kayak gimana, lu semua yang di pihak yang jahat pernah dengar neraka jahanam kan? Pernah dengar? Itu tempat kalian pulang, lama kurungan tergantung kematian. Jadi intinya ya apa namanya ya, kalau gue jelasin, mau diem salah, mau bergerak juga salah. Karena kaliannya dikasih kesempatannya malah makin nantang, malah makin berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena kalau dijelasin bisa dijelasin. Kalian ngajarin orang-orang yang mencari tahu tentang kebenaran itu diajarinya kebencian, nggak dijelasin dengan jelas, tapi kalian ngajarin kebencian, nggak percaya adanya neraka jahanam, nggak percaya bahwa hari kiamat itu cuma dipercayain doang, terus nggak percaya sama ketetapan yang
tertulisin di dalam Al-Quran. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau dijelasin sama gua nih, percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu cuman dipercayain doang. Jadi intinya merekanya itu bermain ilmu hitam, bermain ilmu dan lain sebagainya, ngirim santet, nyuruh orang, terus ngajarin kebencian sama yang lainnya, untuk ngebenci agama, ngebenci negara, atau ngebenci orang-orang yang dipercaya sama agama, untuk menegakkan keadilan. Jadi intinya kayak gimana, PT agama itu dipelajarin bukan diajarin. Konsepnya mah lebih kemana ya namanya kalau gue jelasin sama gue ya. Orang itu cara berpikirnya lebih dari binatang. Binatang aja ada yang lebih pinter daripada orang. Gara-gara elu. Beneran kagak bohong. Yang dikasih kesempatannya itu nyanyiin kesempatan. Contohnya kayak gimana nih, gue jelasin satu perumpamaan. Semua orang itu dikasih kesempatan. Mereka itu nyanyiin kesempatan atau pengen lari dari hukuman. Agama itu dipelajarin bukan diajarin. Jadi begini nih konsepnya nih. Ini anak nih pasti larinya kalau nggak ke A ke B ke C ke D ke N. Lu jaga A, lu jaga B, lu jaga C, lu jaga D, lu jaga E. Cuman konsepnya mah di sononya mah pasukan bokap nyokap gue mah serem-serem. Sononya nangis-nangis, nyampe sininya kelakuannya kayak binatang. Masih ngefitnah, ngerencanain sesuatu yang jahat kepada gua. Jadi intinya ketika hari H itu tiba, jangan ada yang kasihan sedikit pun. Terus lu pernah denger nggak film Yahudi tadi yang gue jelasin? Harus mati semua baru lama kurungannya berhenti. Jadi intinya kayak gimana, harus dicabut paksa nyawanya, cuman dibiarin beberapa orang untuk mengakhirin hidupnya. Jadi dia itu kan orang yang disononya udah kepanasan tuh, udah disiksa tuh, kok lama kurungannya nggak berhenti, itu belum habis, itu bisa lu cabut nyawanya, cuman nggak lu cabut nyawanya. Jadi konsepnya kayak gimana ya, datang yang ahlinya lah. Kalau dicabut sendiri nyawanya beda, sampai datang yang ahlinya juga beda. Ya intinya mah, lu pernah dengar kan hukuman teringannya seperti apa? Pernah dengar kan? Kok masih pada kayak begitu? Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti sambung lagi.